Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Ayuni Galuh Permatasari dari kelas 4A Perbankan Syariah. Nomor induk mahasiswa saya 502180018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang poin-poin penting pada makalah yang sudah kita pelajari sebelumnya dari kelompok 1 hingga kelompok 13 pada mata kuliah Manajemen Resiko Perbankan Syariah, yaitu membahas tentang latar belakang manajemen resiko. Nah, resiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kerugian. Nah, sedangkan manajemen resiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam menganalisa ancaman-ancaman yang akan terjadi pada suatu perusahaan atau pada suatu bisnis yang sedang dirintis. Nah, tahapan-tahapan dari penetapan manajemen resiko yaitu yang pertama, yaitu identifikasi atau pengaruh dari suatu pencapaian. Yang kedua, yaitu pengukuran atau dengan cara menganalisis kemungkinan dampak resiko yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu pemantauan, yaitu kita melakukan pemantauan secara berkala dengan melihat dampak-dampak resiko tersebut. Nah, yang keempat yaitu pengendalian, yaitu dengan cara memastikan pengendalian dapat berjalan dengan baik tentunya. Nah, tujuan dari manajemen resiko tersebut yaitu untuk memaksimalkan keadaan perusahaan, seperti memaksimalkan peluang usaha dan memperkecil biaya, serta juga dapat memperendah atau dapat mencegah berita-berita atau kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan pada kemudian hari pada suatu bisnis. Dari yang kedua yaitu tentang Basel Accord. Nah, seperti yang kita ketahui, Basel Accord itu ada 3. Nah, Basel Accord yang pertama adalah seperangkat peraturan yang dirancang untuk industri perbankan pada suatu negara agar tetap bisa berjalan dengan baik dan terkelola dengan baik. Basel Accord 1 mendasari adanya benang merah antara resiko bisnis dan modal yang harus disediakan bank untuk mengantisipasi resiko tersebut. Nah, Basel Accord yang kedua bertujuan untuk menjamin solidaritas sistem keuangan dengan memastikan bahwa bank secara tepat dan proporsional dikapitalisasikan sehubung dengan jumlah resiko yang berbeda faktor. Nah, Basel Accord yang ketiga adalah modifikasi yang dilakukan terhadap modal minimum perhitungan kebutuhan termasuk modal mikro dan modal makro. Yang materi yang ketiga yaitu manajemen resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban saat jatuh tempo. Nah, penerapan dari manajemen resiko kredit ini yaitu dengan cara mengenal lingkungan internal, yang kedua identifikasi resiko, yang ketiga penilaian resiko, yang keempat tanggapan resiko, yang kelima pengendalian resiko, dan yang terakhir adalah pemantauan. Sistem pengendalian internal dari manajemen resiko kredit yaitu dengan cara mengkonsep manajemen yang sesuai dengan rekomendasi. Itu yang kedua dengan cara menghitung ketetapan modal bank. Nah, yang ketiga yaitu dasar memutuskan kredit, yang keempat dasar pengelolaan likuiditas bank, yang kelima dasar untuk operasional umum bank, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu dasar untuk melaksanakan auditing terhadap dana-dana pada risiko kredit tersebut. Materi kelompok 4 yaitu manajemen resiko pasar dan manajemen resiko likuiditas. Manajemen resiko pasar adalah kondisi yang sering dialami oleh suatu perusahaan. Nah, yang mana artinya adalah kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi atau situasi pasar di luar kendali perusahaan bisnis tersebut. Nah, resiko internalnya adalah dengan cara strategi bisnis, karakteristik bisnis, dan kompleksitas bisnis. Nah, sistem pengendalian dari manajemen resiko pasar yaitu dengan cara menetapkan wewenang dan tanggung jawab serta memastikan struktur organisasi yang kita buat menggambarkan dengan jelas keadaan usaha yang kita buat atau yang kita rintis. Sedangkan resiko likuiditas adalah disebabkan oleh suatu bank yang tidak mampu atau mengendalikan dana atau harga
Nah, penerapannya yaitu dengan cara identifikasi dengan menganalisis segala sumber resiko, pengukuran manajemen resiko, dan melakukan pemantauan dengan menyiapkan satu sistem yang baik. Nah, sedangkan sistem pengendaliannya yaitu menjaga kecukupan likuiditas bank dan menjaga kualitas aset dari suatu bank tersebut. Materi yang kelima yaitu resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian secara internal. Nah, faktor yang mempengaruhinya yaitu sifat bisnis klien, hasil audit sebelumnya, penugasan awal yang salah, dan pihak-pihak terkait. Nah, sedangkan kategori resiko operasional yaitu kegagalan proses internal, kesalahan manusia. Nah, sedangkan kejadian eksternal yang terjadi karena adanya resiko sistem dan resiko hukum. Nah, penerapan manajemen resiko yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur, kecukupan proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan, serta prosedur dan penetapan limit resiko. Nah, contoh dari resiko operasional yaitu kasus Garuda Indonesia yang dituntut oleh seorang penumpang. Materi yang keenam yaitu manajemen resiko hukum dan manajemen resiko strategis. Nah, manajemen resiko hukum adalah resiko yang disebabkan karena adanya kelemahan aspek yuridis seperti tuntutan hukum dan peraturan perundang-undangan dan lainnya. Nah, sistem pengendaliannya dilakukan dengan melalui proses kaji ulang secara berkala dan mengidentifikasi resiko. Dari manajemen resiko hukum adalah memastikan proses manajemen resiko yang dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari aspek yuridis tersebut. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. Yang kedua, keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum. Yang ketiga, keharusan memiliki kesatuan kerja. Yang keempat, keharusan menilai dampak perubahan terhadap resiko hukum yang terjadi. Yang kelima, yaitu keharusan menerapkan sanksi secara konsisten. Resiko strategis adalah resiko terjadinya serangkaian kondisi yang tidak terduga dan dapat mengurangi kemampuan manajer untuk mengimplementasikan strateginya. Adapun faktor penentu dari resiko strategis adalah kelemahan proses formulasi strategi dan penerapannya harus diperhatikan karena dapat mengakibatkan terjadinya kekacauan baik di dalam maupun di luar bank. Materi yang ketujuh yaitu manajemen risiko kepatuhan. Manajemen risiko kepatuhan adalah timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung akibat tidak terpenuhinya atau dilaksanakannya peraturan perundang-undangan. Nah, resiko internal dari resiko kepatuhan adalah penetapan limit resiko, konsistensi kebijakan, pengaturan tanggung jawab, kebijakan pengecualian keputusan yang menyimpang, serta penetapan kebijakan pengecekan. Kepatuhan bank melalui beberapa tindakan sebagai yang saya sebutkan yaitu mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank. Yang kedua, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh suatu bank. Yang ketiga yaitu memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank sesuai dengan aturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang terakhir yaitu memastikan bank terhadap komitmen yang dibuat bank kepada Bank Indonesia dan atau otoritas pengawas lainnya. Nah, materi yang ke-8 yaitu manajemen resiko reputasi. Manajemen resiko reputasi adalah resiko yang timbul akibat dari menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari perspektif negatif atau citra negatif terhadap suatu bank. Nah, sistem pengendaliannya dengan melakukan program antisipasi preventif dan program pemulihan reputasi tersebut. Nah, kelompok yang 9 yaitu manajemen resiko investasi dan layanan prima. Nah, pelayanan prima adalah rangkaian kegiatan sikap perilaku petugas bank baik menerima kehadiran maupun berkomunikasi dengan nasabah baik langsung maupun tidak langsung. Nah, faktor layanan prima yaitu ability.
Nah, ability atau biasa disebut dengan kemampuan, yaitu kemampuan yang diberikan oleh karyawan kepada nasabah. Yang kedua yaitu attitude atau sikap, harus bersikap sopan terhadap nasabah. Yang ketiga yaitu appearance atau penampilan. Sebagai karyawan suatu bank, kita harus berpenampilan yang menarik dan tentunya sopan. Yang keempat yaitu attention, perhatian, yaitu dengan cara memberikan perhatian-perhatian kecil terhadap nasabah. Yang kelima yaitu action atau tindakan. Action ini harus dilakukan pada setiap karyawan karena harus memberikan tindakan yang aktif kepada nasabah. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu accountability, yaitu pertanggungjawaban, karena nasabah menyerahkan uangnya kepada suatu bank, maka harus dipertanggungjawabkan dengan baik oleh suatu bank tersebut atau karyawan. Dasar-dasar dari pelayanan nasabah yaitu berpenampilan sopan dan bersih, percaya diri, akrab dan menebarkan senyuman, berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, dan mampu meyakini nasabah, serta menyapa dengan lembut, tenang, sopan, dan hormat. Nah, sikap melayani nasabah yaitu dengan memberikan kesempatan dari nasabah berbicara, mendengarkan baik-baik nasabah saat mereka berbicara, jangan mendebatnya, dan jaga sifat sopan dan ramah, jangan marah dan mudah tersinggung, serta jangan menyela saat nasabah berbicara. Materi yang ke-10 yaitu Enterprise Risk Management atau biasa disingkat dengan ERM. Adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Board of Director dan personal lain dari suatu organisasi, diterapkan secara strategi dan mencakup personal lain dari suatu organisasi. Nah, model ERM tersebut ada dua, yaitu model ISO dan model KUSU. Tujuan dari ERM adalah mengurangi kejutan yang tidak menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan hubungan antara pemangku kepentingan dan meningkatkan reputasi serta meningkatkan efektivitas suatu perusahaan. Itu aspek penyedia modal minimum. Nah, aspek permodalan, modal tersebut terdiri dari 3, yaitu modal inti, yaitu pengurangan dengan faktor pengurangan berupa post goodwill yang terdiri dari modal disetor dan catatan tambahan modal. Nah, yang modal kedua yaitu modal pelengkap, terdiri dari selisih penilaian kembali aktiva tetap dan cadangan umum, dari penyisihan penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman yang memenuhi kriteria Bank Indonesia, dan investasi. Sedangkan modal pelengkap tambahan adalah perhitungan kewajiban penyedia modal minimum. Modal pelengkap tambahan tidak digunakan tapi dapat ditambahkan untuk modal pelengkap. Nah, aspek penyaluran dana yaitu penyaluran dana bersumber dari dana pihak ketiga, penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dayanya berasal dari modal sendiri. Yang ketiga yaitu penyaluran dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan. Nah, yang keempat yaitu penyaluran dana dalam berbagai bentuk produktif dan tidak beranggunan lain. Nah, materi yang ke-12 yaitu sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan Islam. Nah, tingkat kesehatan lembaga keuangan Islam tersebut sangat penting karena bank mengelola dana nasabah atau masyarakat yang dipercayakan terhadap bank. Mekanisme penilaian kesehatan bank yaitu faktor pemodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas atau imbal hasil, likuiditas dan pelaksanaan, dan permodalan yaitu kecukupan pemenuhan kewajiban penyedia modal, komposisi permodalan, serta aset produktif yang diklasifikasikan. Nah, sedangkan faktor penilaian aset adalah klasifikasi dibandingkan total aset produktif, perkembangan akses aset produktif bermasalah, dan tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif. Nah, faktor manajemen yaitu manajemen umum, penerapan sistem manajemen risiko, dan kepatuhan bank. Sedangkan faktor rentabilitas yaitu imbal hasil atas aset, imbal hasil atas ekuitas, dan margin atau bunga bersih, serta biaya operasional. Nah, faktor likuiditas adalah aset likuiditas kurang dari 1 bulan, rasio peminjaman, kebergantungan pada dana antar bank. Nah, yang terakhir yaitu faktor penilaian sensitivitas terhadap resiko pasar.
yaitu adalah modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi modal dan cadangan yang dibentuk. Materi kelompok yang terakhir atau kelompok 13 yaitu Good Corporate Government adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, independen, dan adil. Prinsip dari corporate government di Indonesia yaitu transparansi, keterbukaan informasi, yang kedua accountability atau kejelasan fungsi-fungsi, yang ketiga responsibility atau pertanggungjawaban perusahaan, yang keempat yaitu independensi atau kemandirian, yang kelima yaitu fairness yaitu kesetaraan dan kewajaran. Nah, interrelasi antara good corporate yaitu pada transparansi agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara objektif dan proporsional. Nah, yang kedua yaitu accountability agar yang dikelola secara baik dan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan. Nah, yang ketiga responsibility yaitu agar terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Yang keempat yaitu independensi yaitu mempengaruhi objektivitas dan proporsional dalam tugas dan kewajiban, dan yang kelima kewajaran. Nah, itulah penjelasan poin-poin penting dari saya dari kelompok 1 hingga kelompok 13. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.